I wanna see it all brighter. I should learn to let it go. I know I've never been a fighter. Let me know how I can grow. And if I seem to get closer, it's all getting out of hands. I have this never-ending screaming, always going in my head. Oke, halo cyclist, kali ini kembali lagi bersama Cycling Style di Cycling Review. Saya seperti biasa akan mereview sebuah sepeda tahun 90-an, yaitu Koga Miyata Valley Runner. Ini adalah sepeda blasteran Belanda Jepang, Koga Miyata, yang kalau nggak salah Koganya itu dari Belanda, Miyatanya dari Jepang, dan ini yang seri Valley Runner. Saya ketika saya mencari sepedanya pun di marketplace atau yang dijual gitu ya, saya mencari apakah ada orang yang menjualnya misalkan frame only gitu. Saya belum menemukan yang menjual seri Valley Runner ini, tapi kalau yang Forerunner-nya masih banyak beredar dan harganya juga lumayan ya. Nah, ini seinformasi yang saya dapat hanya ada 2 di Indonesia yang baru muncul ya, bukan berarti hanya 2 di Indonesia, tapi yang baru muncul dan baru orang tahu tuh hanya 2. Dan saya juga baru tahu hanya ini doang. Saya baru lihat sekarang di depan mata saya, yaitu seri Valley Runner yang ini doang. Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja ke reviewnya ya teman-teman. Seperti biasa, kita mulai dari bagian depan, dari bagian ban sampai ke bagian kokpit dulu ya. Nah, untuk ban depannya dia menggunakan Maxxis detonator ukuran 26. Rimnya menggunakan Mavic, rim Mavic ya. Rim Mavicnya saya lupa ini seri berapa. Rim Mavicnya dia menggunakan Mavic yang seri M231 dengan ukuran 26 inch dan menggunakan jari-jari stainless. Nah, dia dilengkapi oleh hub depannya dia menggunakan Mavic juga ya. Makanya ini kan sepedanya blasteran, jadi dia ownernya pengen mendapatkan bagian Eropa dan Jepang ya. Sekarang kita masih di bagian Eropanya nih. Dia menggunakan untuk hubnya menggunakan Mavic Paris Geo Dark untuk free hubnya. Nah ini bisa dilihat juga, ini kan sepedanya rigid ya. Jadi ini fork depannya masih utuh dengan dekal-dekalnya. Ya mungkin tulisan Koganya aja yang agak samar-samar gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kayak bisa simetris gitu ya. Kiri kanannya tuh coetannya juga sama, tulisannya pun sama gitu. Nah, yang masih bertahan itu adalah dekal yang tulisannya certification hard light FM1-nya ya, masih bertahan di bagian forknya dan atau corak dari si frame-nya. Nah, kita masih di bagian depan, kita ke bagian brake systemnya. Dia menggunakan brake system dari Shimano XT yang kupu ya. Ini juga kupu warna hitam, ini juga agak lumayan juga susah dicari. Mungkin kalau yang warna putihnya atau silvernya itu masih banyak yang jual, tapi yang hitamnya tuh agak susah karena kadang yang jual hanya sebelahnya aja, mungkin depannya aja atau belakangnya aja. Karena kan kadang-kadang kan ada sepeda yang dia menggunakan belakangnya bulldog atau U-brake, tapi depannya dia menggunakan si cantilever XT yang warna hitam itu. Makanya kadang-kadang orang jualnya pun juga terpisah. Nah, ini juga ada bagian yang uniknya juga nih di bagian depan itu. Bagian stopper cantilevernya nih, atau dudukan stopper cantinya. Dia tuh lucu. Dia bentuknya tuh ke atas gitu, terus ada lengkungan ke bawah. Dia tuh kayak gantungan baju yang kita suka taruh di tembok gitu loh, teman-teman. Jadi di bagian atas itu jalur kabel, terus dia ke bawah terus ada kayak hook gitu. Saya nggak tahu itu gunanya apa, tapi mungkin itu digunakan mungkin untuk bagian rak ya. Nah, ini si frame-nya itu full socket. Jadi ketika dia dirakit tuh dia
dirakit dulu, masukin kayak soket-soket gitu, baru dilas. Kan kalau misalkan kalau teman-teman lihat previous review saya yang Haro, yang Merida atau yang Scott itu kan mereka dilas langsung ini, tapi ini kalau Koga Miyata Valley Runner ini dia disambung-sambungin seperti seperti kita nyambung pipa-pipa gitulah kalau kita lagi bikin instalasi air atau apalah, pokoknya dia pipa-pipanya kayak soket-soket gitu, dia masukin terus di lasnya di dalam, jadi nggak kelihatan las-lasannya tapi kelihatannya soket-soket yang masuk-masuk yang digabung-gabungin gitu. Nah, masih di bagian depan, di bagian front tube-nya nih, ciri khas sepeda keluaran Koga ciri khas sepeda keluaran Miyata, dia pasti ada logo di depan, logo kotak depan ini, dan ciri khasnya itu tulisannya Miyata Cycle kalau tidak salah. Nanti ada itunya b-rollnya di sini. Saya taruh di bagian sini dari b-rollnya. Itu biasanya tuh ada tulisan Miyata Cycle dan logonya. Logonya itu kalau Miyata itu kan biasanya di tengahnya M dan dikelilingi sama gear sepeda tuh. Jadi ciri khas banget nih. Nah, headsetnya seperti free hub-nya, dia menggunakan Mavic juga nih teman-teman. Mavic serinya 315 yang warna hitam, bukan yang putih. Ada 2 seri, tapi kalau nggak salah serinya sama, tapi yang ini yang hitamnya. Karena kenapa ngambilnya hitam juga, biar nyesuaiin sama hub free hubnya yang Mavic Paris Geodark juga teman-teman. Nah, kita ke bagian atas nih, bagian kokpit. Untuk stemnya dia menggunakan TIM Eclipse. Nah, ini juga saya baru lihat juga dan baru tahu juga ada stem merek ini. Ini cukup unik ya, kalau mau itu ya panjangnya mungkin sama kayak Tioga T-Bone saya yang ada di Haro saya ya. Tapi ini unik karena warnanya chrome gitu, dan mungkin jarang juga ya di saya pun juga jarang lihat di pasaran, apalah baru kali ini juga saya lihat gini yang karena tertempel di sepeda Koga Miyata ini. Nah, untuk handlebarnya dia menggunakan Ritchie Force yang putih atau yang chrome-nya. Biasanya saya taunya Ritchie Force tuh warna hitam atau yang anodized black-nya. Tapi kali ini saya mendapat kesempatan dan bisa lihat langsung Ritchie Force yang silvernya atau yang chrome-nya. Untuk handlebarnya, untuk hand gripnya dia menggunakan, saya kurang tahu ini kulit sintetis atau bukan. Kalau biasanya kalau mau menidentifikasi kulit, kita bakar, cuma kayak ini bukan punya saya ya. Ini punya teman saya, dan saya nggak mau nanti harus bertanggung jawab atau nanti harus menjelaskan kenapa kayak gini. Jadi ya ini sepertinya kulit dan enak juga, tapi agak keras ya bagi saya ketika saya mencoba mengendarainya. Pas dipegang tuh agak keras. Nah, untuk brake lever dan shifternya dia menggunakan Shimano XT juga untuk brake levernya, dan Shimano XT untuk thumb shifternya. Ini thumb shifter ya, bukan yang yang cetruk-cetruk yang biasanya orang-orang pakai ya. Nah, kita ke bagian tengah nih, ke bagian tubing tengah, middle tube atas dan diagonal tube. Nah, kita start dari middle tube-nya nih. Seperti saya tadi bilang, ini ada soket-soketnya karena ini di soket gitu ketika assembly-nya. Nah, bisa dilihat ini ada tulisan Valley Runner-nya. Kiri kanan tuh ada tulisan Valley Runner dan ada corak dari si sepedanya, ciri khas sepedanya. Nah, di bagian atas itu ada jalur kabel. Ada 3 peg atau 3 hole untuk jalur kabel jalur kabel rem belakang. Ini ada di depan 1, 2, dan 3. Nah, kita ke bagian diagonal tube-nya nih teman-teman. Nah, diagonal tube-nya ya seperti biasa di bawah itu jalur kabel. Nah, ada yang bagian soket-soketnya itu yang tadi saya bilang juga ini pas kita assembly-nya dia di soket-soket gitu, dan kiri kanannya ada tulisan Koga Miyata-nya. Nah, ini untuk bottle cage-nya pun juga jarang juga ya.
Mungkin saya udah pernah lihat OGK yang lain, tapi OGK Kabuto Alloy Cage ALC1 itu saya baru lihat sekarang. Lalu mungkin saya kurang mencari juga atau kurang gaul juga, jadi saya baru lihat juga gitu. Dan ada ini nih, ada si lap andalan ownernya teman-teman. Kalau kalian sudah menonton review saya yang kemarin yang tentang Panasonic, ya ini ownernya yang sama. Beliau punya yang Panasonic MCF dan yang Koga-Miyata ini. Nah, kita di middle tube-nya yang seat post ya. Sebelum kita ke cranknya, kita ke bagian seat post-nya dulu nih. Nah, middle tube-nya ya sama seperti tadi saya bilang, dia soket ya. Dan dia untuk seat post-nya dia menggunakan Shimano XT, cuma Shimano tulisan XT-nya itu atau Shimano XT-nya sudah pudar, cuma sisa tulisan T-nya saja. Nah, untuk saddle-nya dia menggunakan Avocat R1. Ini juga jarang juga, mungkin Avocat yang biasa mungkin atau yang lain ada banyak, tapi ini yang seri R1-nya saya juga baru lihat juga yang seri R1-nya. Nah, untuk seat clamp-nya dia menggunakan Cinelli itu kan. Eropa banget nih sepedanya, dari free hub, terus si headsetnya dia menggunakan dia menggunakan merek-merek dari Eropa nih, dari France, terus sekarang dari Italia yaitu Cinelli. Yang France-nya itu pakai Mavic, yang Italinya dia menggunakan Cinelli. Nah, di bagian tubing tengah ini, di bagian seat post tube-nya ini, dia masih terlihat dekal bawaan sepeda dan masih utuh nih teman-teman. Di bagian atas tuh masih ada tulisan Koga-Miyata hardtail, ya pokoknya Koga-Miyata spinalnya, terus tubing, terus ada certification hardlight FM1-nya masih ada, terus bagian-bagian corak dari sepedanya pun juga masih ada di bawah. Nah, di bawah FD-nya juga masih ada dekalnya nih. Dekalnya light nggak kebaca tapi masih ada tulisannya. Terus ada dekal angka juga 47. Saya nggak tahu kenapa ada dekal 47, mungkin ukurannya, tapi setahu saya ini ukurannya di ukuran entah 16 di 17,5, saya lupa waktu itu dikasih tahu oleh ownernya, ya sekitaran segitu. Nah, kita ke bagian cranknya nih teman-teman. Cranknya menggunakan Shimano XT juga. XT-nya yang M730. Kalau nggak salah sama seperti di Haro ya. Haro juga menggunakan XT M730, tapi ini mulus banget. Ini sangat mulus, orangnya juga sangat merawat sepedanya. Untuk pedalnya dia menggunakan SR Sakai Japan, tapi seri SP 350. Nah, kita ke bagian belakang nih teman-teman. Di bagian belakang atau bagian atas dekat soket, penyambung soket itu, dan di bawahnya seat clamp itu masih ada ketrikan Koganya. Nah, ini kan jadinya ciri khas Koganya. Kalau depannya ada ciri khas Miyatanya dengan emblem Miyatanya, nah di belakangnya ada ketrikan Koga nih di dekat seat clamp dan penyambung soketnya teman-teman. Nah, makanya ini kan sepedanya blasteran banget ya, Belanda dan Jepang. Nah, dia masih di bagian tubing yang penyangga ban belakang pun dia masih ada kiri kanannya dekal bawaan atau dekal corak si sepeda Valley Runner ini. Dan saya lupa di middle tube-nya itu ada kayak bentuk ada batang besi bentuk itu, bentuk L gini ke bawah dan kayak ada bautnya gitu. Nah, itu tuh katanya untuk naruh pompa. Nah, saya nggak tahu bentuk pompa dari Koganya, tapi katanya pun itu juga dulu pas beli sepedanya, kalau kita beli full bike itu mendapatkan pompanya, dan pompanya ada di tengah antara tengah-tengah ban dan center
dan middle tubing yang ini tuh seat postnya ya. Nah, di tubingnya ada tulisan Koganya pun ada tempat buat naro lampu. Jadi dia kalau nggak salah ketika kita beli pas tahun 90 full bike, dia mendapatkan si pompa dan lampu. Makanya ada dudukan pompa dan dudukan lampu. Nah, ini unik lagi nih, satu standar yang unik juga. Dia dari ATB. Nah, ceritanya ATB itu dibuat oleh Campagnolo, atau Campagnolo meminta ke perusahaan Jepang untuk membuatkan sebuah standar khusus buat sepeda mereka, sepeda Campagnolo. Saya nggak tahu untuk sepeda yang mana, tapi ini jarang juga yang merek ATB, dan harganya pun kalau kita dapat juga goib ya harganya. Nah, dia masih menggunakan freehub Mavic. Jadi depan belakang dia menggunakan freehub Mavic yang seri Pari Geo Dark dan menggunakan sprocket Such. Nah, untuk RD-nya dia menggunakan Shimano XT, dan saya lupa satu lagi untuk FD-nya pun menggunakan Shimano XT. Rimsnya juga masih menggunakan Mavic ya, M231, dan ban detonator ukuran 26. Jadi ini sepeda ukuran 26 bannya, dan geometri untuk ukuran 17 atau kalau salah 16 sampai 17,5 kalau nggak salah ukuran si sepeda ini. Nah, terima kasih sudah menonton Cycling Style Review. Kalau kalian suka reviewnya, tolong subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi. Dan untuk subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah, satu lagi, kalau kalian ingin mempunyai sepeda ini, kebetulan sepeda ini dijual, dan kalian bisa menghubungi atau DM langsung ke Cycling Style ya. Jangan lupa follow IG-nya Cycling Style, nanti ada di bawah juga. Nah, harganya yaitu kisaran 35 juta teman-teman. Terima kasih.